Halo guys, hari ini Groove lagi mau ngadain acara ngobrol-ngobrol via Zoom. Kita bakal ngobrolin tentang beberapa profesi nanti ke depannya. Nah, yang pertama nih, kita punya teman-teman dari tim musik Groove. Oke, kita panggilin aja yang pertama Raka. Hai Raka. Halo. Hai Raka, what's up bro? Apa kabar Sehat? semua? Sehat gitu. Di mana Rak? Di rumah. Oh, di rumah aja ya. Ya. Oke, sekarang itu Raka. Biasanya main apa? Saxophone ya? Alright. Yes. Saxophone, alright. Oke, yang kedua itu adalah Marvin. Halo. Halo Marvin. Halo. Hola Cil. Di rumah juga? Iyalah, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Oke. Marvin itu biasanya dia main musik apa? Bass. Keroncong sebenarnya. Iya, main bass. Bener nggak sih? Bener kan? Iya, bener. Atau main alat musik yang lain? Ya main bass aja lah. Main bass. Jadi Raka dan Marvin itu salah satu tim musik Groove Ministry. Nah, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol sama Raka dan Marvin. Cuman sebelumnya kita pengen tanya background musik mereka dulu nih. Sekarang mereka lagi lagi tergabung dalam grup apa misalnya? Coba yuk Marvin atau Raka boleh cerita salah satu. Coba dulu. Marvin dulu. Coba Raka. Oh, gua. Raka boleh. Hai guys. Raka biasanya ngebandnya gimana? Atau nggak tergabung dalam grup band apa? Kalian tergabung dalam satu grup kan? Iya, benar. Iya. Jadi gua dan Marvin kebetulan tergabung dalam satu buah grup band yang sudah merilis 2 buah single. Bisa didengarkan di platform kesayangan Anda. Ketik aja 8-bit sambung. 8 BEAT. 8-bit. Ya, 8 bit. BEAT. Beat ya. Ya, 8 bit. Itu bisa dicek karya-karya kita. Udah sisanya jadi mahasiswa musik di salah satu universitas di Jakarta, sama jadi freelancer musisi aja sih gitu. Oke. Terus kalau Marvin gimana? Iya, sama tadi. Gue satu band sama Raka di Beat. Tadi udah dijelasin kita udah punya 2 single. Kalau misalnya di luar 8-bit ya sama freelancer musician aja gitu, sama paling misalnya bantu-bantuin project temen atau main-main sama reguleran cafe gitu-gitulah. Oke, jadi biasanya kalian sering Kaku ya. biasanya sering tampil di acara-acara off air gitu kan? Iya. Iya, Itulah. sering. Oke. Nah, terus dengan keadaan yang kayak gini nih, yang lagi pandemi kayak gini, boleh ceritain nggak perubahan signifikan yang terjadi, misalnya jadwalnya jadi nggak ada, atau misalnya ada malah event-event lain yang baru yang pakai sosial teknologi gitu, ada nggak? Marvin. Siapa duluan? Oke. Marvin gantian. Iya. Pasti ada perubahan drastis gitu, berdampak drastis banget karena biasanya gue ada main reguler gitu kan, terus kadang-kadang juga ada weddingan atau banyak acara event-event yang main secara langsung gitu ya, tapi kali ini batal semua, nggak ada main sama sekali. Jadi itu bener-bener berubah drastisnya di situ. Paling sama kayak biasanya misalnya ngajar tuh ke sekolah musik gitu kan, kita ngajar offline, ketemuan sama murid gitu secara langsung. Sekarang semua pindah ke online, jadi kayak kegiatan secara mulai menggunakan sosial teknologinya ya dengan online gitu, dengan mengajar online aja jadinya. Itu sih. Jadi sekarang Marvin yang tadinya ngajar tatap muka sekarang harus ngajar online. Betul. Terus event-event yang biasanya off air pun jadi hampir ya bukan hampir lagi, semuanya ya di cancel ya. Iya, semuanya nggak ada ya beberapa yang kayak ditunda dulu gitu ya, itulah. Terus kalau Raka gimana? Sama sih. Mostly
mostly batal sih kan itu. Kayak ya udah beberapa jadwal juga gone aja udah. Cuman kayak kalau gue pribadi juga semua jadi berbasis online semua kan, kayak contohnya kampus kuliah itu online. Terus syukurnya sih ada beberapa, masih ada kerjaan beberapa recording gitu sih, dari yang recording dari rumah, ada ngerjain beberapa case produksi juga, bantu-bantu gitu sih. Kalau lebih sekarang kondisinya mengenai selama berapa lama kita WFH ya, sekitar mau 3 bulan kan. Udah 3 bulan. Iya 3 bulan ya gitu sih, paling semuanya ya berbasis internet aja dari sekarang gitu. Apa namanya, sekarang kan kalian musisi nih, ada kepikiran nggak sih banting setir atau misalnya selama pandemi atau tetap stay di musisi? Maksudnya apa namanya, mengisi kegiatannya kayak gimana nih? Mengisi kegiatannya, coba Raka boleh. Raka tuh kuliah ya, by the way ya, jadi kegiatannya pasti banyak disibukin sama tugas-tugas kuliah. Yes. Kalau aku sih ngerasanya kalau selama di rumah mostly makin sibuk sih, karena kan deadline kan numpuk kan, jadi mesti bener-bener dikerjain cepet. Karena kalau nih satu aja tuh bisa numpuk dan bisa nggak kekejar gitu. Sementara juga ya tadi yang dibilang ada rekaman juga, kerjaan rekaman, ada kerjaan produksi juga. Nah itu mesti bener-bener on target semua, karena kalau enggak bakal molor dan keteteran banget sih gitu. Dan kalau bisa lebih fokus nggak sih? Karena kan kita stay di rumah nih, otomatis kan kita jadi apa namanya, nggak ada distract sama misalnya diajak ngobrol sama teman. Kalau di luar kan bisa aja diajak ke mall atau nggak diajak mana gitu kan, nongkrong. Kalau di rumah tuh lebih ngerasa lebih fokus nggak sih ngerjain sesuatu gitu untuk Kakak? Kalau buat aku pribadi sebenarnya satu lebih fokus, cuman ya ada positifnya nggak sih? Ada banget. Ya satu positifnya nggak keluar duit. Kalau nggak keluar duit, kalau ya nggak sih. Keluar duit. Maksudnya kalau buat apa? Kalau emang apa, kayak mobile biasa kan kita perlu ongkos, perlu apa gitu kan. Cuman kalau emang di rumah ya udah, cuman dia di rumah aja. Cuman paling kendalanya buat aku sih, orang kan bosenan kan. Jadi kayak kadang kalau misalkan sebenarnya kalau kayak normal pun kadang juga suka kerja dari rumah juga, cuman kalau bahkan kan bosan bisa keluar dulu kemana gitu kan. Nah kalau sekarang kan ya nggak bisa keluar, jadi ya udah, maksudnya kalau bosan ya udah apa ya dilawan sih gitu. Paling misalnya satu aja sih, bosan melawan bosannya itu aja. Ya itu kendalanya ya, kalau misalnya karena udah saking lamanya di rumah itu dia jadi bosen, tapi ya mau nggak mau kita sendiri yang harus lawan rasa bosen itu ya, kalau nggak ya iya, jangan egois ya. Iya benar. Musik. Oke. Terus kalau Marvin gimana nih kegiatan selama pandeminya? Kan otomatis off air juga enggak. Kalau Raka kan tadi banyak recording, tugas kuliah segala macam. Nah, kalau Marvin gimana nih, banting setir kah, jadi chef atau jadi olahragawan? Jadi olahragawan. Masuk. Kalau olahraga masih enggak, cuman kalau misalnya di rumah itu gue lebih, selain tadi ngajar online, sebenarnya nggak banting setir juga sih gitu. Jadi kayak tadi masih ngajar online, terus banyak ikutan gaming online sebenarnya, iseng-iseng sebenarnya kayak buat konten-kontenan lah kayak gitu. Cuman ya kalau untuk kerjaan lebih banyak sampai sekarang ini masih di ngajar online kerjanya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ada kesempatan buat ngulik-ngulik sesuatu nggak sih? Iya benar. Oh pasti jadi explore diri kita gitu banget. Jadi sebenarnya di rumah itu gue lebih ke arah apa ya, kalau kerjaan gue di rumah tuh lebih ke oke, gue ngajar online misalnya, terus habis itu misalnya gue latihan itu kayak gak harus misalnya cari teknik baru, enggak, tapi ekspor teknik yang udah bisa pun sebenarnya bisa banyak gitu. Terus gue sempet kemarin ke Depok di tempat gue ngajar waktu itu live lesson di sana untuk acara donasi itu juga bisa. Kayak gitu sih sisanya. Donasi? Iya. Gitu. Jadi waktu itu gue bikin lesson di Instagram, semua yang join itu bisa langsung donasi.
gitu. Jadi Itu bulan di gue rumah kayak pun bermanfaat ya. ya gitu. Maksudnya ya gue nggak punya, maksudnya gini, gue nggak bisa ngasih orang, tapi ya setidaknya gue punya sesuatu yang bisa bikin orang lain ngasih orang gitulah. Terus Gila. sisanya lebih ke yoi, sisanya lebih ke eksplor aja sih, eksplor kayak oh ternyata ada teknik baru, atau misalnya kayak oh teknik yang gue udah pernah bisa sebelumnya kayak lebih bisa. Iya benar. Ya so Itu far sih. pasti lah bakal lebih banyak megang instrumen ya Vin ya. Banget Kan. Ya juga sama gue kalau boleh cerita banyak juga teman-teman Ya boleh. musisi gue yang ini kok maksudnya mereka di saat seperti ini ya bukan malah banting setir tapi malah muter otak gimana cara survive sih. Apalagi yang udah benar-benar makan dari musik ya. Emang gimana ya caranya dia entah mereka jadi ya mungkin bisa dikatakan cari uang di bidang lain, cuman mereka nggak tinggalin musisinya, cuman ya mereka ada bisnis ya karena kan mau manggung gimana kan semuanya off gitu, jadi yang mereka mungkin bikin bisnis cuman nggak ada yang benar-benar pindah haluan gitu sih. Mereka malah justru kreativitasnya nambah gitu. Kreativitasnya malah jadi nambah ya. Iya betul. Karena jadi dari dibatasin, tapi karena harus ada sesuatu yang kita kerjain, jadi mau nggak mau kita harus eksplor diri kita lewat skill yang kita punya. Jadi dari yang tadinya nggak bisa, terus jadi malah nambah skillnya. Betul. Betul sekali. Nah kayak tadi gue tertarik sama yang donasi itu, Vin. Itu boleh cerita sedikit nggak tentang donasinya? Ada aja ada orang-orang lain juga ya belum dengar. Itu udah terkumpul donasinya? Udah masih berjalan? Kemarin udah close bulan ini. Oh udah close. Gitu. Jadi itu melibatkan beberapa musisi, Vin? Iya. Jadi kan gue ada ngajar di satu sekolah musik di Depok. Dia kerja sama kita bisa dan bikin acara donasi. Jadi acara donasinya itu adalah ya memang beberapa musisi dipanggil untuk ngasih lesson. Nanti mereka ada hostnya gitu, kita ngobrol, kita ngasih lesson, dan itu memang donasi seikhlasnya pada saat kita ngasih lesson itu. Kayak gitu sih sebenarnya di bulan Mei kemarin. Oke. Gitu. Pokoknya sekarang serba online. Ya. Iya. Oke, tadi kan ada beberapa kayak Raka. Tadi kendalanya itu lebih ke rasa males. Ya. Ya nggak? Kalau Marvin gimana kendalanya? Kendala sebenarnya udah bosan di rumah aja sih, karena kayak di rumah mulu berbulan-bulan, dan sebenarnya apa ya yang bikin kadang-kadang kita agak secara manusia gitu, kita agak-agak down atau agak-agak bingung gitu kan, sebenarnya kayak ini kita bakal kayak gini sampai kapan sih gitu kan, kayak ada kepastian bener maksudnya ini bakal sampai kapan kayak gitu aja sih. Tapi kalau kendala ya lebih banyak di situ. Terus kalau ngajar online kadang juga jaringannya juga bermasalah, jadi kadang-kadang gue udah ngajar gitu, ya jadi gini termuridnya cuman kenapa mas, gimana mas. Fight ya, lebih fight. jadi lebih capek sebenarnya gitu, karena harus agak teriak-teriak gitu kan kalau ngajar online. Kadang-kadang masalah Belum sinyalnya yang suka putus-putus gitu. Itu dia. Parah. Iya, Jadi, kayak gitu. Itu sering banget tuh kayak gitu. Jadi ya itu kendala, tapi maksudnya itu kan tantangan gitu, kita harus hadapi. Yoi, Betul. Berarti tapi ada rumus sendiri nggak sih buat lu ngelawan rasa bosen gitu? Apa ada rumus sendiri nggak sih bikin diri lo tuh jadi kayak ubah mindset lo jadi kayak kalau silakan tadi kan mau nggak mau lo harus ngelawan rasa malas itu kan, kayak langsung di pikiran lo gue nggak boleh malas gitu. Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue yang paling pertama adalah terima aja dulu. Ngeboost moodnya tuh gimana ngeboost moodnya? Iya. Maksudnya gini, gue pada saat gue mulai kayak pusing atau gimana gitu ya, maksudnya kayak mulai jenuh, yang gue pikirkan adalah ya memang sekarang ini kondisinya begini, jadi mau seperti terima apapun keadaan juga, yap, itu dia, belajar untuk terima keadaan apapun keadaan yang ada di depan kita sekarang gitu. Karena balik lagi gue berpikir kayak kalau gue cuma ngeluh, kalau gue cuma malas, ya itu pun gak ngerubah keadaan apa-apa.
gitu. Jadi Iya. kayak daripada gue buang-buang waktu ke sana, mendingan gue coba cari explore hal lain. Kalau gue udah bosen, biasanya gue YouTubean sih, karena di YouTube itu kan banyak banget yang bisa dieksplor kan Mm-mm. gitu. Atau misalnya sekedar refreshing, ya nyari-nyari konten apa yang hiburan gitu, nggak harus Iya. bener-bener kita ya belajar 24 jam juga puyeng. Nggak mungkin kan, Iya sih. kayak Ya, gitu sih palingan kadang-kadang gitu kita juga harus take a rest juga ya ya. di rumah. Banget. Setelah produktif, Banget. mencoba produktif, cari kegiatan lain, kita juga harus bikin diri kita istirahat juga gitu. Betul banget. Walaupun di rumah, berarti berdamai sama diri sendiri, berdamai sama Betul, keadaan gitu ya. kondisi lah ya dengan keadaan kita sekarang. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, ngobrol-ngobrol selanjutnya itu ngebahas tentang, kalau gue jujur ya, kalau gue pribadi saking ngerasa ntar kedepannya berapa lama ya bertahan, 3 bulan kemudian kah atau berapa bulan kemudian, kadang-kadang tuh kita mentalnya jadi terserang gitu loh, jadi mentalnya kayak ngerasa khawatir ya kan, kedepannya bakal bisa survive lagi. Kalau misalnya 3 bulan belakangan ini ya kita masih bisa survive, tapi ada beberapa orang yang akhirnya jadi stres sendiri gitu loh, stres karena mereka ngerasa khawatir yang berlebihan, akhirnya mereka sakit gitu kan. Kalian pernah nggak sih ngerasa down atau khawatir di tengah pandemi ini? Kalau tadi kan rasa males, kalau sekarang ada pernah kepikiran khawatir nggak sih dengan profesi yang kalian lagi jalanin? Khawatir sih Khawatir pasti. Karena kan Pasti apalagi kalau kita belum tahu loh, maksudnya kalau di abis era pandemi ini, khusus industri yang kita berdua jalanin ya, bakal gimana kan? Maksudnya kan orang dengan new normal sekarang, apakah orang mau datang lagi ke konser musik? Maksudnya konser musik yang beramai-ramai gitu, maksudnya kita juga belum tahu kan, gitu. Sama kayak ya pasti khawatir satu itu, sama paling ya gitu, maksudnya pasti recovery-nya pasti agak lama nih. Kalau mungkin setelah gue baca-baca dan gue teliti setelah gue maksudnya coba amatin gitu, pasti menurut gue recovery-nya nggak langsung sih. Maksudnya pas ibaratnya PSBB dibuka gitu misalkan, ya kita langsung kembali ke normal, ya kita nggak mungkin, ya nggak sih. Kalau buat di industri kita ya, yang industri musik sendiri, yang gue rasa gitu sih. Maksudnya pelan-pelan akan grow up, cuman yang nggak benar-benar langsung kelar, langsung benar-benar oke kayak sebulan lebih ya. Mungkin kita akan ketemu itu era baru, normal yang baru, normal itu dengan semua berbasis online. Marvin gimana Marvin? Ya khawatir sih pasti ada, mungkin enggak itu, maksudnya kayak mikir aduh ini nanti gimana gitu, nanti kalau nggak ada event gimana gitu, kalau reguleran emang bener-bener stop. Ini kan sekarang kayak gue reguleran itu stop kan, maksudnya lagi di stop dulu, itu juga nggak tahu kapan bisa mulai lagi gitu. Itu tetap kekhawatiran sih tetap pasti ada sih kayak gitu. Jadi emang apa ya, menghadapi ini tuh bener-bener kayak sebuah tantangan baru yang secara pribadi atau mungkin banyak orang juga gitu, itu kita belum pernah alamin. Dan tantangan ini kan sebenarnya satu dunia kan, seluruh dunia ngalamin gitu. Dan kita bakal ngelihat juga sih nantinya bakal kayak apa ke depannya gitu. Tapi ya kalau ditanya pernah ngerasa khawatir atau down sih pasti pernah. Nah, kita kan di sini punya satu Tuhan yang luar biasa ya. Rasa khawatir itu kan pasti selalu ada. Ada harapan yang Tuhan kasih ke kita gitu. Tuhan yang jadi kita, Tuhan yang sertai kita. Apa sih yang bikin kalian bisa lawan khawatir itu gitu? Apa ada sesuatu yang emang kalian pegang? Boleh di-sharing nggak? Ya, kalau gua sebenarnya sederhana sih. Iya, sebenarnya kalau sesuatu yang gua pegang itu adalah janjinya Tuhan gitu. Maksudnya kalau kita bicara dunia kan berubah drastis, mungkin tatanan hidup bakal berubah drastis gitu, tapi kan janji Tuhan gak pernah berubah kan gitu. Sementara yang gue tahu janjinya itu kita gak akan pernah kekurangan, artinya burung-burung di udara jadi pelihara gitu kan, apalagi kita
Jadi ya itu aja sebenarnya sih yang bikin lebih tenang, karena tahu kalau oh ya gue ngelewatin ini ada Tuhan kok yang nyertain, gitu sih sebenarnya. Itu yang bisa bikin kita tetap kuat gitu ya. Yap. Di tengah pandemi. Raka gimana Raka? Tambahan Raka? Kalau gue sih nambahin aja sih, sebenarnya sama kayak Marvin ya, pasti entah kenapa kalau buat masa-masa sekarang tuh kayak selalu ada, meskipun emang mungkin tadi dibalik kenegatifan yang udah kita omongin sebelumnya, nggak tahu entah kenapa selalu ada yang kebakar sih. Percaya nggak percaya nggak tahu kenapa ya yang gue percaya pasti itu Roh Kudus sih. Maksudnya kayak apa ya, maksudnya benar-benar di encourage, gue ngerasa ada yang encourage mulu sih di dalam gue gitu. Dan gue waktu itu pernah saat ikut bantuin ibadah online, dan waktu itu pastornya khotbah gini nih, menurut gue ibaratnya sebuah perumpamaan yang luar biasa sih. Maksudnya kan ya dia bilang gini kayak oke lah, ekonomi mungkin sekarang anjlok gitu, di ekonomi dunia sekarang anjlok, cuman ya ingat aja kan kita bukan warga negara dunia, kita warga negara sorga gitu kan ya. Ekonomi sorga nggak pernah anjlok, jadi ya tenang aja gitu ya. Menurut gue itu yang jadi pegangan gue sih sampai hari ini gitu. Oke. Intinya kita sendiri mesti positif. Maksudnya di masa susah sekarang tuh ya, maksudnya ini kan semua pilihan ya, maksudnya semua orang ngalamin gitu. Itu ya gimana respon kita aja sih. Maksudnya ya lu bener kata Martin tadi, lu lebih memilih mau stres-stresan apa ya udah lu lebih baik produktif, kerjain apa yang lu bisa kerjain gitu. Mantap. Terus respon berarti kita juga harus ngerespon dengan benar. Nah, bagaimana cara kita bisa respon dengan benar? Pastinya karena kita tahu kebenaran, kita tahu siapa yang jaga kita, makanya kita bisa respon itu dengan benar ya kan? Situasi itu. Otomatis kita juga bertahan di pandemi ini tentunya nggak cuma sendiri kan? Maksudnya kalian punya lingkungan untuk sharing pastinya. Nah, ya itu teman sharing itu, lingkungan atau komunitas itu juga penting buat kesehatan mental kita, yang ngasih untuk jaga kondisi rohani kita, bener kan? Benar. Itu penting banget. Kita ngerasain apa kita bisa sharing, malah kita bisa saling ngisi satu sama lain, ya nggak? Yeah. Mereka ngalamin apa, kita ngalamin apa, kita jadi kita saling dikuatkan. Itu salah satu yang bisa bikin kita survive juga kan. Gitu. Terus udah sih, jadi banyak banget yang dipelajarin hari ini. Ternyata selama 3 bulan ini banyak pelajaran juga, karena banyak tantangan, jadi semakin dilatih, ya nggak sih? Iya betul. Closingnya dan banget. Bener kan? Bener banget. Sekarang apa yang kalian mau sampaikan buat teman-teman seprofesi kalian di luar sana yang mungkin lost hope, capek atau enggak, buat teman-teman yang lagi kasih kekuatan buat ke mereka gitu, boleh? Raka. Oh. Atau Martin, terserah. Gak apa-apa, Raka duluan. Ya, oke. Ya, pesan gue sih cuma satu sih ke teman-teman sebidang dan seperjuangan. Intinya tetap semangat aja, maksudnya tetap semangat, tetap berkreativitas. Maksudnya jangan batasin diri kalian ya, mau jadi kerjain aja apa yang menurut kalian benar dan baik ya, dan pasti minta pertolongan Tuhan sih. Maksudnya benar-benar ya selain tanya Tuhan ya minta bantuan dari Dia. Maksudnya jangan dia mau kok dilibatkan dalam setiap apapun yang kita kerjakan gitu. Dan kalau kita ngelibatin Dia pasti nggak bakal ngecewain. Gitu aja sih. Mantap. Lanjut Pak Marvin, boleh? Iya, kalau dari gua buat teman-teman semua yang sesama musisi lah gitu ya. Yang pertama, emang ini situasi sulit, tapi bukan berarti ini akhir dari semuanya gitu. Jadi
kayak bener tadi Raka bilang, kita bisa tetap semangat, kita bisa tetap berkarya, dan kita bisa memilih untuk mempergunakan waktu kita. Apakah kita cuman mau takut, lost hope, atau kita mau pakai waktu ini untuk kita meningkatkan skill dan kemampuan kita. Jadi menurut gue ini adalah waktu yang sebenarnya sangat tepat untuk kita terus berlatih, terus explore, dan mencoba mungkin hal-hal yang baru. Itu aja sih sebenarnya. Yeay. Tepuk tangan buat Marvin dan Raka. Makasih buat sharingnya hari ini. Nanti kita sharing-sharing lagi. Terus teman-teman semuanya, sekian pembicaraan kita bertiga hari ini, Raka dan Marvin tentunya. Mereka berdua dua-duanya musisi. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian. Yang pasti untuk Marvin dan Raka, stay safe, stay healthy, tetap semangat, jaga kesehatan segala macam, produktif, be positif ya gitu. Oke? God bless you all. Dadah. Dadah. Dadah.